Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mempresentasikan topik yang kedua, yaitu mengenai teorema Fermat dan teorema Wilson dengan anggota yang masih sama. Saya sendiri, Cindy Judang, Adeline Karel, Marini Praing, Lucy Baimetan, Efraim Gemare, dan Philippe Morgenbau. Nah, di sini ada 4 ini bagian yang akan kami jelaskan. Ini bisa dilihat pada slide. Untuk yang pertama yaitu tentang teorema Fermat. Nah, teorema Fermat itu sendiri adalah salah satu teorema yang menyatakan bahwa tidak ada 3 bilangan bulat positif X, Y, dan Z yang dapat memenuhi persamaan X pangkat N tambah Y pangkat N sama dengan Z pangkat N untuk nilai N lebih besar dari 2. Di mana Fermat ini mengklaim bahwa uh, ia menemukan bukti tentang teorema ini, namun buktinya ini menjadi salah satu misteri besar dalam matematika selama beberapa abad. Nah, pada tahun 1994, salah satu matematikawan Andre Wiles berhasil membuktikan teorema ini dalam apa yang dikenal sebagai teorema Fermat-Last theorem. Selanjutnya untuk teorema 1, sini kita akan menjelaskan mengenai teorema 1. Jika FPB dari AM sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari A, 2A, 3 hingga M kurang 1A adalah 1, 2, 3 hingga M kurang 1 dalam suatu urutan. Dengan kata lain, teorema ini dikatakan jika FPB AM itu sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, A, 2A hingga M kurang 1A. Untuk pembuktiannya kita perhatikan dulu untuk ini urutannya itu. Nah, bilangan-bilangan pada barisan 1 ini tidak ada satupun yang kongruen modulo M dengan 0. Mengapa? Kita pertama akan membuktikan bahwa bilangan-bilangan dalam barisan 1 tersebut masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 1, 2 hingga M kurang 1. Nah, kita misalkan ada 2 bilangan dalam barisan 1 yang kongruen modulo M. Kita misalkan RA kongruen dengan SA modulo M. Karena FEB dari A dan M itu sama dengan 1, maka kita bisa menghapus A dari kongruen itu sehingga diperoleh R kongruen S modulo M. Di sini kita melakukan hukum kanselasi, tetapi R dan S masing-masing adalah residu terkecil modulo M, maka R itu sama dengan S. Nah, sehingga terbukti bahwa ini untuk teorema 1 ini, jika FEB AM sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari A sampai M kurang 1A adalah 1, 2, hingga M kurang 1 dalam suatu urutan. Untuk Selanjutnya, teorema 2, jika P bilangan prima dan FPB AP itu kongruen dengan sama dengan 1, maka AP kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Untuk buktinya, diambil sembarang bilangan prima P, dan karena FPB dari AP itu sama dengan 1, maka menurut teorema 1, residu-residu terkecil modulo P dari A, 2A, 3A sampai dengan P kurang 1 dikali A itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P kurang 1 dalam suatu urutan. Maka hasil kalinya itu akan kongruen modulo P juga, yaitu A, 2A, 3A sampai P kurang 1 dikali A itu kongruen dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya sampai P kurang 1 modulo P. Kemudian A kali P kurang 1 dikali P kurang 1 faktorial itu kongruen dengan P kurang 1 faktorial modulo P. Karena P dan P kurang 1 faktorial ini saling prima, maka kita dapat menghapus P kurang 1 faktorial dari kekongruenan terakhir ini, sehingga diperoleh AP kurang 1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya, teorema ketiga, jika P adalah bilangan prima, maka AP itu kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Untuk buktinya, diambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A. Kemungkinan yang terjadi antara A dan P adalah FPB dari AP itu sama dengan 1, atau FPB dari AP itu sama dengan P. Nah, jika FPB dari AP ini sama dengan 1, maka menurut teorema 2 tadi diperoleh bahwa AP kurang 1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Apabila kedua ruas ini dikalikan dengan A, maka diperoleh A kali P itu kongruen dengan A dikali dengan modulo P. Nah, yang berikut jika FPB dari AP itu sama dengan P, maka dari AP kongruen dengan A modulo P itu diperoleh 0 kongruen dengan 0 modulo P. Sehingga terbukti untuk teorema ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, kita masuk dalam slide selanjutnya tentang teorema Wilson. Teorema Wilson adalah sebuah teorema dalam matematika yang terkait dengan bilangan prima. Teorema ini dinamai setelah matematikawan Inggris bernama John Wilson yang pertama kali membuktikan pada tahun 1770. Teorema Wilson menyatakan bahwa n kurang 1 faktorial sama dengan min 1 mod n. Teorema Wilson mengatakan bahwa jika Anda mengambil faktorial dari n min 1 dan kemudian mencari sisa hasil pembagian dengan n, maka sisa tersebut akan selalu sama dengan min 1. Jika dan hanya jika n adalah bilangan prima. Dengan kata lain, bilangan prima adalah satu-satunya bilangan bulat positif yang memenuhi syarat ini. Slide selanjutnya. Kita masuk dalam teorema 4. Jika P bilangan prima, maka perkongruenan X2 sama dengan 1 mod P mempunyai tepat dua penyelesaian, yaitu 1 dan P-1. Bukti, misalkan R adalah suatu penyelesaian dari perkongruenan X2 mod 1 kongruen 1 mod P, maka R2 kongruen 1 mod P R2 min 1 kongruen 0 mod P, sehingga R tambah 1 kali R min 1 kongruen 0 mod P. Perkongruenan terakhir ini berarti P membagi R plus 1 kali R min 1, sehingga P membagi R plus 1 atau P membagi R min 1, sebab P bilangan prima. P membagi R plus 1 atau P membagi R min 1 berarti R plus 1 kongruen 0 mod P atau R min 1 kongruen 0 mod P, sehingga R kongruen min 1 mod P atau R kongruen 1 mod P, maka R kongruen P min 1 mod P atau R kongruen 1 mod P. Karena R suatu penyelesaian solusi dari perkongruenan X2 kongruen 1 mod P, maka R adalah residu terkecil modulo P. Jadi P-1 dan 1 masing-masing adalah penyelesaian atau solusi dari X2 kongruen 1 mod P. Slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini saya akan membahas teorema 5 dan teorema 6. Pertama, teorema 5. Misalkan P adalah bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P-1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan 0 lebih kecil A aksen lebih kecil dari P. Maka 1, jika A kongruen B modulo P, maka A aksen kongruen B aksen modulo P. Dan yang kedua, A aksen kongruen A modulo P jika dan hanya jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1. Untuk buktinya, diberikan A sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P-1, maka A kali P sama dengan 1, sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Jadi A aksen ada, yaitu solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Untuk yang pertama, misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A aksen kongruen AB aksen kongruen 1 modulo P. Kita ingat bahwa A aksen solusi dari AX kongruen 1 modulo P. A aksen B kongruen AB aksen B
kongruen A, kongruen B modulo P, dengan B itu sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P-1. Maka AA kongruen B modulo P. Dengan demikian kontraposisi 1 terbukti, sehingga yang pertama pun terbukti berlaku. Untuk bukti yang kedua, kita misalkan A aksen kongruen A modulo P jika dan hanya jika A aksen kongruen A kuadrat modulo P. Kita ingat bahwa A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Jadi 1 kongruen A kuadrat modulo P jika dan hanya jika A kuadrat kongruen 1 modulo P. Menurut teorema 4 yang sudah dijelaskan tadi bahwa A bintang kongruen 1 modulo P hanya dipenuhi apabila A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1. Jadi terbukti item kedua juga berlaku. Untuk teorema yang keenam, P bilangan prima jika dan hanya jika P-1 faktorial kongruen 1 modulo P. Untuk buktinya, yang pertama kita buktikan dari kiri ke kanan. Lebih dulu kita buktikan bahwa jika P bilangan prima, maka P-1 faktorial kongruen 1 modulo P. Kita akan membuktikan pernyataan ini dengan cara induksi matematika, yaitu jika P sama dengan 2, maka 2-1 faktorial kongruen 1 modulo 2 adalah benar. Menurut teorema 5 yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat memasangkan bilangan-bilangan A dan A aksen dari 2, 3, 4 sampai dengan P-2. Sehingga A aksen kongruen 1 modulo P. Dan terdapat 1/2 P-3 pasangan bilangan-bilangan tersebut yang kongruen modulo P dengan 1. Sehingga hasil kali semua bilangan yang dipasangkan kongruen modulo P dengan 1 itu yaitu 2, 3, 4 sampai dengan P-2 kongruen 1 modulo P. 1, 2, 3, 4 sampai dengan P-2 balikan dengan P-1 kongruen P-1 modulo P. Jadi P-1 faktorial sama dengan -1 modulo P. Untuk bukti selanjutnya kita buktikan dari kanan ke kiri. Selanjutnya dibuktikan bahwa apabila P-1 faktorial sama dengan P-1 faktorial kongruen 1 modulo P, maka P suatu bilangan prima. Kita andaikan bahwa P bukan bilangan prima, maka P sama dengan AB dengan A dan B bilangan-bilangan bulat, dan A tidak sama dengan P dan A tidak sama dengan 1. Maka A membagi P dan A lebih kecil sama dengan P-1. P-1 faktorial kongruen 1 modulo P, maka P membagi P-1 faktorial plus 1. Karena A membagi P dan B membagi C, maka A membagi C, bahwa A membagi P-1 faktorial plus 1. Akan tetapi karena A lebih kecil sama dengan P-1, maka salah satu di antara faktor-faktor dari P-1 faktorial adalah A itu sendiri. Jadi A membagi P-1 faktorial. Kita ingat bahwa A membagi P-1 faktorial tambah 1 dan A membagi P-1, maka sesuai dengan teorema yang sudah dijelaskan pada sebelumnya yaitu A membagi 1. Hal ini tidak mungkin terjadi atau bertentangan karena satu-satunya jawaban adalah A sama dengan 1, padahal diketahui A tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, pastilah P suatu bilangan prima. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya kita akan masuk di penerapan teorema Fermat. Penerapan teorema Fermat. Penerapan teorema Fermat dalam aritmetik modular, yaitu misalkan kita ingin menentukan sisa pembagian 2 dipangkatkan 19 oleh bilangan prima 7 menurut teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A bukan kelipatan dari P, maka
A dipangkatkan P kurang 1 akan memiliki sisa pembagian 1 ketika dibagi oleh P. Dalam kasus ini P sama dengan 7 dan A sama dengan 2, maka kita memiliki 2 dipangkatkan 7 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya kita hitung sisa pembagian 64 oleh 7 dibagi 64 modulo 7 sama dengan 1. Jadi teorema Fermat mengatakan bahwa 2 dipangkatkan 6 memiliki sisa pembagian 1 ketika dibagi oleh 7 dan hasil perhitungan kita juga adalah 1. Teorema Fermat berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan teorema Wilson. Penerapan teorema Wilson dengan menggunakan bilangan prima P sama dengan 5. Langkah pertama, kita menghitung P dikurang 1 faktorial. Untuk kasus ini, P sama dengan 5, sehingga 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Kita tahu 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Langkah kedua, tentukan apakah P dikurang 1 faktorial ditambah 1 habis dibagi oleh P. P dikurang 1 faktorial ditambah 1 sama dengan 24 ditambah 1 sama dengan 25. Langkah ketiga, lakukan pembagian P dikurang 1 faktorial ditambah 1 dengan P. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jadi hasil dari pembagian adalah bilangan bulat yang berarti P dikurang 1 faktorial ditambah 1 habis dibagi oleh P sama dengan 5 sesuai dengan teorema Wilson. Kesimpulan, kedua teorema ini telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan matematika, mengilhami peneliti lebih lanjut dalam berbagai bidang matematika. Teorema Fermat memunculkan permasalahan besar dalam teori bilangan yang dikenal sebagai masalah terakhir Fermat, yang akhirnya diselesaikan oleh Henry Willis. Sementara teori Wilson dengan hubungannya dengan bilangan prima telah menjadi dasar bagi banyak penemuan dalam kriptografi, teorema bilangan, dan ilmu komputer. Sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Selebihnya, terima kasih.